Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelantara Mudo, di mana saja Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan ngobrol santai seputar Pelantara Mudo. Ini ada yang paling ganteng ini di samping saya ini, kru timnya Pelantara Mudo, Bung Ilham Saputra. Panggilannya Ilham, ada panggilannya Putra, dan panggilan kesayangannya di rumah Putra. Keren. Kita akan berbincang-bincang ngobrol santai aja nih, karena seputaran Pelantara Mudo. Saya nggak tahu ini apa yang saya mau nanya atau dia yang mau nanya, ini terserah aja. Jadi gini, apa sih ya Ilham? Kan sudah berapa ya? Sudah 20 hari lebih ya kita di Pelantara Mudo produksi video. Udah 1 bulan ya? 1 bulan. Jadi alhamdulillah kerja keras ini menghasilkan 4.000 jam tayang. Walaupun sebetulnya Pelantara Mudo ini belum tidak dari awal ya, tapi awalnya ini nama channelnya Koranca. Kemudian sudah ada subscriber sekitar 4.700, dan kemudian Koranca itu kebetulan channel pribadi saya yang dibikin 3 tahun yang lalu. Jadi bareng-bareng sini sama Ilham. Kemudian ada satu lagi nih, Engki Ariga kebetulan lagi mengisolasi diri mandiri, pulang kampung karena virus corona. Jadi kalau nanya-nanya nih, Ilham itu Pelantara Mudo itu apa kira-kira itu Ilhamnya? Biar kalau saya yang jelaskan itu kurang enak nih. Kalau Ilham lah menjelaskan apa sih Pelantara Mudo, Ilham. Pertanyaannya yang paling banyak tuh soal Pelantara Mudo. Terima kasih, Ustaz. Kalau ide awalnya itu kan dulu ya seperti yang Ustaz bilang tadi, awal Pelantara Mudo ini channelnya namanya Koranca. Jadi waktu itu kita mau membangun channel baru yang namanya Pelantara Mudo, dan isi kontennya itu berkonsepkan dengan ide, pikiran dan gagasan dari anak-anak muda. Jadi karena mengulang dari nol, jadi merasa agak kesulitan mencari subscriber sama jam tayang. Jadi karena Ustadz bilang ada channel Ustadz yang udah subscribernya mencapai 4.000 lebih, jadi diusulkanlah channel ini yang akan dijadikan channel Pelantara Mudo. Dan dari nama Pelantara Mudo ini pun awalnya itu dibuat untuk memang untuk mendedukasikan pikiran-pikiran dari anak-anak muda, orang-orang yang tokoh-tokoh muda pergerakan, baik itu di organisasi maupun itu di tokoh-tokoh masyarakat. Ide, pikiran dan gagasan mereka kita jadikan konten dan kita sajikan di video konten YouTube, dan nanti agar masyarakat atau penonton-penonton dari channel Pelantara Mudo ini mendapatkan informasi-informasi tentang pikiran-pikiran dari anak-anak muda. Itu awalnya, Ustaz. Jadi ini bukan 4.000 subscriber itu bukan yang sekarang ini, alhamdulillah sudah nyampe 5.000. Itu bukan subscriber murni, itu tidak ada sub and sub, karena memang sejak dari awal channel ini sudah ada
lebih lah ya, 2019 menjelang pemilu 2019. Jadi awalnya saya kurang setuju sih sebetulnya kalau channel ini mau diambil, lebih baik bangun dari awal. Tapi eh, sayang juga karena saya juga nggak melanjutkan channel saya ini, ya kita kasihlah ke mereka. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ini sampai 4.000 kok cepat banget dapat subscribernya, bukan, ini channel yang sudah lama tapi kita ganti nama dengan Pelantara Mudo. Nah, kebetulan juga di sini kita sering diskusi, pikiran, ide dan gagasan tuh banyak banget itu muncul dari anak-anak muda kreatif. Kayak Ilham inilah. Kayak Ilham ini ada aja yang aneh-aneh, tapi pikiran-pikiran itu hanya sebatas ruang diskusi yang kemudian habis begitu saja. Tapi setidaknya pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan yang muncul ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mungkin bagi kita ini hanya sebuah kajian analisis, tapi bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Jadi begitu. Jadi ada yang bertanya itu kan. Kemudian ada yang nanya lagi tuh, Ilham apa tuh di WA? Nanya namanya Pelantara Mudo itu siapa? Kok hostnya yang tua? Ya. Ya, ada yang bertanya, salah satu subscriber ya, dari Pelantara Mudo. Nama channelnya Pelantara Mudo, tapi kenapa kebanyakan dalam konten itu orang-orang tua gitu? Ada bapak-bapak katanya kan. Terus saya menjawab, cuman gini aja, itu sebagai narasumber dari wawancara kami, karena kami sebagai anak-anak muda itu yang di Pelantara Mudo cuman sebagai menyediakan konsep dan menjadi kameramen, dan sebagian ada yang sedikit mengedit dari konten Pelantara Mudo. Tapi yang menjadi narasumber dan penanya atau pewawancara narasumber itu Ustadz sendiri ya, yang kami. Tapi apa kelihatan tua banget ya saya? Oh, masih muda loh sebetulnya, masih muda. Nggak, belum nyampe 50, masih muda. Jadi kalau ada yang nanya kenapa apa yang ini, karena memang kita ya namanya anak muda, waktu itu ingat langsung anak-anak muda ini langsung action kita. Jadi memang belum dipersiapkan host-host muda yang sebentar lagi sih nanti akan perlahan akan muncul secara bergantian nanti di Pelantara Muda. Pelantara Mudo, bukan Pelantara Muda, ya salah lagi tuh, Pelantara Mudo. Jadi gini, filosofi Palanta itu di Minangkabau itu kalau di Jawa ya ada warung, kalau sini kita sebut lapau. Yeah. Lapau itu ada bangku atau ada lesehan, itu biasanya situ ngumpul ngobrol. Nah, ngobrol di situ bisa ngobrol macam-macam. Jadi ngobrol politik kah, musik kah, atau juga mengkritisi apa yang ada di kampung halaman kah. Nah, biasanya di situ lahir ide-ide kreatif anak-anak muda di Minangkabau. Nah, makanya kita sebut ini dengan Pelantara Mudo. Jadi orang mudo itu di Minangkabau itu tidak membatasi usia sebetulnya, tapi ada di situ yang punya semangat muda itu masih dilihat orang muda. Tapi susah juga ini Pelantara Mudo ini panggilannya Ustadz gitu. Jadi Ustadz itu banyak lagi di sejarah ceritanya nih. Jadi bawahnya serius, ini mencoba untuk rileks. Jadi ini soal Pelantara Mudo. Terus apalagi nih Ilham? Pertanyaan yang muncul lagi tuh kontennya kenapa serius? Oh gitu. Itu juga ada pertanyaan seperti itu ke WhatsApp saya ya. Kenapa kontennya itu tentang politik dan tentang konten-konten serius lah, nggak konten-konten hiburan, nggak konten anak-anak muda ya, gitu, bukan seperti konten, biasa gitu. Konten anak-anak muda seperti vlog atau hiburan-hiburan yang membuat penonton itu tertawa lah gitu. Tapi boleh ngopi kan? Oh, boleh Ngopi kan?
Jadi saya cuman menjawab kepada subscriber itu karena konsep awal dari Palantarang Mudo ini untuk menjadi ruang berbagi ide, pikiran dan gagasan dari anak-anak muda untuk menjadikan penonton itu menjadikan pelajaran untuk penonton itu. Kadang kan kalau kita lihat masyarakat kita itu kebanyakan dia mengkritisi tetapi tidak paham apa yang dia kritisi. Jadi dengan adanya konten dari Palantarang Mudo, mudah-mudahan sebelum masyarakat kita itu mengkritisi apa yang terjadi di yang mereka lihat, mereka udah tahu udah paham apa yang mereka kritisi, apa yang harus mereka kritisi gitu. Jadi wajar saja kalau tidak ada konten-konten hiburan. Mungkin ini salah satu konten hiburan kita. Yang paling santai, yang paling santai. Nanti kita munculkan itu ada hal-hal yang lucu ya ketika ketika editing atau kerja syuting. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Kita itu ngambilnya itu pakai bikin YouTube itu pakai apa ya? Oh, kalau mengambil video, editing dan upload itu boleh dikatakan 99% lah ya. 99% itu pakai HP. Itu merek HP 5. Oh, nanti dibilang promosi. Oh, bukan ini bukan promosi. Ini supaya tahu karena menjadi seorang YouTuber atau kelompok YouTuber itu bukan bukan seharusnya punya kamera yang bagus, bukan seharusnya punya lighting yang bagus atau editing yang bagus, tapi kalau ada konten itu yang bermanfaat, baik itu kameranya blur ataupun kurang bagus, itu sebagusnya diupload saja gitu. Karena diskusi-diskusi itu kan mereka yang menjadi penonton ini tidak sepenuhnya melihat gambar, bukan sepenuhnya melihat video. Cukup mendengarkan dan simak itu paham apa yang dikatakan, tidak perlu video yang terlalu bagus kualitasnya. Jadi memang kita memulainya memang dari HP, walaupun karena kualitas itu memang penting. Kita akan berupaya ke situ. Nah, semakin baik kualitasnya itu kan juga tergantung sebetulnya dari seberapa banyak alatnya mendukung. Tapi bukan berarti bahwa tanpa dengan HP itu tanpa dengan peralatan dukungan alat yang canggih, kamera, lighting yang bagus dan segala macam itu, bahwa kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menyampaikan ide dan pikiran. Jadi kita mulai dari situ, dari HP. Ya makanya memang tidak stabil, tidak stabil. Jadi dari awal, dari seluruh video yang di channel Palantarang Mudo ini terus terang memang nggak stabil karena memang juga belajar, jadi belajarnya cepat gitu, belajarnya jalan terus, dan alhamdulillah ya lumayan lah gitu ya, subscribernya terus bertambah dan hari ini sudah mencapai angka 5.000. Dan kita ucapkan terima kasih buat dukungan dari para netizen Palantarang Mudo. Nah, banyak pengalaman lucu lah. Nah, ini menarik, ini pengalaman lucu banyak di situ. Kayak apa sih pengalaman lucu Ilham nih bikin? Ternyata memang nggak gampang jadi membuat channel itu. Kita baru paham kenapa sih ya orang dibayar mahal, bikin film itu mahal, bikin apa mahal, gitu. Ternyata kerjanya nggak gampang. Kita butuh waktu berapa itu? Mulai dari syuting, kemudian editingnya masih sederhana kita masih pakai KineMaster. Kemudian dari itu sampai upload jadi itu selesai syuting, editing sampai upload jadi sampai YouTube itu berapa lama tuh Ilham? Ya kalau sejauh ini selesai syuting udah selesai syuting nih,
dari editing sampai bisa subscriber kita atau penonton kita itu menonton video yang kita upload itu lebih kurang 4 jam. 4 jam itu udah paling cepat rasanya. Kadang kan karena video yang kita sajikan itu bukan berdurasi 15 menit atau 20 menit, tapi 15 menit pun kadang menghabiskan waktu sampai 3 jam. iya, iya. Apalagi konten kita itu lebih kurang kebanyakan 1 jaman, 1 iya, jaman. 45 menit lah itu yang paling cepat rasanya gitu. Jadi editingnya itu lebih kurang 4 jam. Jadi gitu. Jadi apa karena tadi tidak mudah. Jadi banyak sih yang bermimpi jadi YouTuber. Ternyata memang susah. Dan susah berperan, tapi asik ya. Kalau ini jadi hobi, ini asik. Nah, kebetulan saya jadi semangat ini karena ada anak-anak muda. Kenapa dulu channelnya itu nggak jadi ya? Karena memang repot kalau sendiri. Kemudian juga pusing mikirin apa ya yang mau disajikan. Jadi kita sudah melangkah, kita ke dunia YouTube ini, itu ada tuntutan kita untuk harus menyajikan hal-hal yang baru. Karena kalau tidak bukan persoalan ya, kalau nggak dilanjutin ya nggak ada masalah sih sebetulnya kalau ini. Tapi itu sia-sia apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, jadi mubazir. Nah, kalau misalnya soal AdSense, soal lain-lain itu sebetulnya adalah soal akibat saja. Juga akibat saja, bukan tujuan utama lah dari kita bikin Palanta ini. Tapi tujuan utama kita dari Palanta ini adalah bagaimana ide, pikiran dan gagasan itu sampai. Dan AdSense atau pendapatan dari YouTube dan semacamnya itu adalah hanya akibat aja lah, itu akibat. Nah, bukan berarti juga kita menafikan itu, tidak gitu ya. Nah, kalau Ilham, apa sih pengalaman paling lucu kira-kira? Yang paling lucu itu apa ya? Banyak sih sebenarnya yang pengalaman atau momen-momen lucu ketika kita membuat sebuah konten tuh. Seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita duga, dan itu secara murni itu keluar gitu. Seperti contohnya semalam itu kita membuat konten tentang mengkritisi pejabat ini berdebat tentang menjadikan wabah COVID-19 ini perdebatan dan menjadi ajang pencitraan. Jadi di sana yang pembicara itu Enki Ariga, dia salah-salah menyebutkan atau membacakan skrip yang kita sajikan gitu. Salah satu yang paling lucu itu menyebutkan angka dari pengguna ponsel yang ada di Indonesia itu sekitar 338,1 juta, tapi dia membaca 338, juta gitu. Itu sesuatu yang lucu sih sebenarnya. 338 juta. Dan satu lagi, pas ngedit pun Ustadz ya kemarin itu ngedit udah lebih dari 2 jam ngedit, ternyata editing gagal, salah pencet terhapus semua, ulang lagi gitu. Ulang lagi gitu. Jadi itulah sesuatu yang sebenarnya yang membuat saya menjadi boleh dikatakan menjadikan suasana menjadi YouTuber itu asik gitu. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri ada kesulitan yang terjadi juga gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang lucu sebenarnya. Ada sih juga yang lucu pengalaman itu adalah kita udah siap selesai syuting, selesai pengambilan gambar, selesai syuting.
ternyata mic-nya nggak kepasang. Iya. Mic-nya nggak kepasang, nggak ada suara. Jadi sudah lama gitu gue bilang, aduh diulang lagi. Jadi banyak sekali apa Banyak namanya pengalaman-pengalaman hal-hal yang lucu. Jadi ya, tapi setidaknya memang proses ini membuahkan sesuatu yang mengasihkan, kemudian dikata. Nah, tapi setidaknya semangat yang kita munculkan itu adalah kata Rasulullah itu sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa mengajar, artinya orang yang berilmu yang mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendengar. Kemudian yang keempat adalah, nah ini salah satu kendala kami di sini itu karena posko kita itu di tepi jalan. Jadi setiap malam kita gangguan gitu, kalau siang hari tambah bising lagi tuh. Setiap malam itu ada aja gangguan. Nah lagi nih, jadilah kamu orang yang bisa mengajar. Kalau kamu tidak bisa mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau kamu tidak bisa belajar, jadilah kamu setidaknya jadi orang yang mendengar. Kemudian kalau kamu tidak bisa mendengar, jadilah orang yang mendukung ilmu itu tersebar. Jangan jadi orang yang kelima, kata Nabi. Apa itu yang kelima? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, mendukung juga tidak. Itu semangat yang pertama. Kemudian semangat yang kedua itu adalah kita ingin menyebarkan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi bila anak Adam itu meninggal, kata Nabi, maka putuslah seluruh amalan kecuali 3 hal. Pertama adalah doa anak yang saleh, kedua sedekah jariah, yang ketiga adalah ilmu bermanfaat. Nah, orang-orang yang kita wawancara ini rata-rata adalah mereka-mereka yang punya kapasitas dan kompetensi di bidangnya, dan itu ada yang bermanfaat, dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itulah kalau tanya dari nanya itu misinya Palantara Muda apa? Ini apa? Ya, intinya itu gitu. Karena memang apa ya, anak-anak muda atau banyak sekarang karena kemajuan dari teknologi itu ternyata pengguna YouTube itu yang minat YouTube itu 89% di Indonesia. Dan kemudian orang mengakses informasi itu lewat YouTube. Dan rata-rata, mohon maaf sekali mungkin agak sarkas, hampir sebagian besar dari isi YouTube itu hanya adalah sampah. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ya kadang-kadang kita sedih. Konten-konten yang paling banyak itu adalah gosip. Nah, jadi kita ingin teknologi yang ada ini kita manfaatkan untuk membangun sebuah peradaban gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kakak pernah ingat tuh? Ya, mengenai konten-konten yang ada di YouTube, ya saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang penikmat YouTube dari awal saya punya HP Android. Ya kebanyakan konten-konten yang ada di YouTube itu ya seperti Ustadz bilang tadi, maaf ya, kontennya banyak-banyak sampah. Kenapa saya berani ngomong sampah kayak gitu? Karena kebanyakan konten-konten YouTube itu yang pertama hiburan atau ketawa-ketawa orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang konyol yang ada di Indonesia. Terus kayaknya kualitas orang Indonesia itu konyol banget. Iya. Kebanyakan itu. Terus yang kedua hiburan games, misalnya Mobile Legend, terus PUBG atau Free Fire, itu udah terlalu apa ya? Tapi dia gemers banget itu. Ya saya juga salah satu penikmat YouTube yang memang sering menikmati konten-konten games, tapi dan tidak jarang juga saya melihat konten-konten YouTube yang bermanfaat atau yang mendidik gitu. Tapi kebanyakan sih memang konten-konten games. Terus yang ketiga, konten-konten yang ada di YouTube itu seperti gosip-gosip yang ada di Indonesia. Contohnya
perceraian artis-artis atau ya bisa dikatakan gosip-gosip yang hangat yang ada di negeri ini. Terus yang keempat, saya kurang setuju sama dengan konten-konten prank. Konten-konten prank yang kayak misalnya konten-konten prank yang menghina atau menjatuhkan harga diri wanita, itu banyak ya di YouTube saya lihat. Jadi untuk di Palantara Mudo itu yang kita hindari dari konten-konten kita. Karena tujuan kita bukan duit. Ya, Karena memang tujuan kita bukan duit. salah satu ya memang tujuan utama kita bukan duit, tapi tujuan utama kita itu bagaimana menyediakan ruang untuk berbagi ide, berbagi pikiran dan gagasan dari anak-anak muda, dan kita sajikan ke bentuk konten YouTube. Mudah-mudahan YouTube di Indonesia itu kembali normal seperti seharusnya gitu, bukan konten-konten sampah yang ada sekarang. Jadi kita baru mulai berapa ya, sebetulnya sudah ada rencana sih ya sebetulnya. Kenapa sih isinya wawancara melulu gitu ya, wawancara melulu gitu. Karena memang juga ini kan kelihatan sangat monoton karena hanya di dalam ruangan itu dan kita tidak bisa outdoor ya, outdoor ya. Kenapa ya, ini kata orang sesuatu hal yang tidak pernah kita duga. Sebetulnya ini sudah kita susun, banyak sih rencana sudah susun, tapi wabah corona datang sehingga ya kita sempat istirahat 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih. Tapi kemudian kita mulai lagi, kita coba mengulang lagi. Nah, sekarang tambah lagi nih, tanggal 22 besok Sumatera Barat akan terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini juga sedikit akan menghambat ini. Nah, kembali mungkin ya kontennya ya jadi konten yang barangkali yang kita sajikan dalam bentuk-bentuk informasi yang sifatnya di dalam indoor gitu. Nah, terus apa lagi ya kira-kira itu? Ini boleh nih sambil ngopi ya, mohon maaf ya, ngopi gitu. Yang ngobrol sambil ngopi. Ini Ustaz, ada salah satu subscriber juga yang bertanya kenapa tidak dibuat konten seperti vlog. Gitu. Saya menjawab waktu itu cuman kalau menjadi vlogger dan konten kita itu vlog itu sangat memakan yang pertama biaya. Biaya tinggi. Iya, biaya tinggi. Atau apalagi kalau kita vlog itu tentang kuliner dan pariwisata, itu pasti kita membuat, sedangkan kita diskusi seperti ini aja itu bisa menghabiskan waktu 1 minggu itu nggak ada berhenti. Mungkin berhentinya cuman pas ngedit atau pas ngupload. Terus kita besoknya lagi buat konten lagi. Kalau kita membuat konten dalam bentuk vlog dan vlog bisa dikatakan vlog pariwisata, itu kan setiap hari kita harus pergi ke tempat-tempat wisata, touring. Jadi yang paling utama itu biaya itu besar, dan satu lagi badan kita pun kurang fit kalau setiap hari kita pergi touring dan energinya besar. Energi kita terkuras, belum lagi ngedit, belum lagi nguploadnya lagi. Jadi mungkin untuk yang meminta kami menyediakan konten vlog itu mohon maaf, mungkin belum sekarang kita mengadakan konten vlog. Kemungkinan Semua itu ada. Tapi sekarang apalagi wabah COVID-19 ini semakin membuat kita tidak bisa bergerak keluar. Apalagi tanggal 22 ini akan diadakan PSBB. Ya mungkin kami menyediakan konten-konten seperti ini yang di dalam ruangan kayak gini cuman. Ya itu. Jadi kemudian lagi tuh karena memang
visi dari Pelantara Muda ini sejak dari awal disusun bukan untuk hal yang demikian gitu, tapi setidaknya bagaimanapun selera soal selera tentu kita akan cocokkan dengan visi kita gitu. Nah, satu lagi tadi kita lupa bahwa selama ini kita tidak menemukan kalau ada yang mengangkat nih pikiran anak-anak muda yang ada di daerah. Selama ini kan selalu ngikutin arus Jakarta. Muncul di Jakarta, kemudian karena sering muncul di Jakarta seakan-akan hanya itu saja yang punya pikiran cerdas dan bernas gitu. Kalau sebetulnya sih di daerah banyak lagi tuh anak-anak muda yang tidak terekspos, tidak tersampaikan gitu, sehingga siapa yang tahu kan bahwa semua mutiara negeri ini luar biasa banyaknya gitu. Nah, jadi sehingga di kalangan pemikir ataupun pelakang politik praktis ya kelihatannya begitu. Jadi akhirnya kita berpikiran bahwa ya orang nanya juga sebetulnya apa ini segmentasinya ini kan khusus. Nah, jadi artinya adalah yang berminat dengan YouTube Pelantara Muda ini adalah mereka-mereka yang punya sepikiran dengan kita lah gitu ya. Oh, gimana soal subscriber? Ya nggak apa-apa, kalau nggak banyak juga nggak apa-apa. Yang penting bisa melewati monetize gitu. Tapi setidaknya karena memang sebelumnya juga Koranca itu bicara soal politik. Karena masih ada beberapa video yang kita tinggalkan, yang lain itu kan dihapus, banyak yang kita hapus ya. Karena ada beberapa yang diangkat. Dan memang isinya adalah soal politik. Tapi bukan politik melulu gitu. Bukan dalam bentuk politik praktis ya. Tapi kajian-kajian politik, karena ini soal negara, ini soal kita kan. Soal hidup orang banyak. Nah, di situ. Jadi inilah yang ini, dan munculnya ini Ilham sama Engki. Jadi krunya ini yang rutin ini ada lagi sih namanya Fajrul Huda ya, lagi mengisolasi diri juga itu di Pasaman gitu, nggak muncul. Nah, terus ya ada beberapa orang sih yang terlibat, yang lainnya, tapi yang rutin yang ini adalah Engki Ariga sama Ilham. Jadi ini founder utama dari Pelantara Muda gitu ya. Nah, kalau saya ini apanya nih eksekutifnya lah. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang bertanya soal Pelantara Muda, inilah penjelasan kita tentang Pelantara Muda. Jadi memang belum sempurna, kita merasakan memang belum sempurna, jauh belum sempurna. Tapi setidaknya kita berharap bagi yang menonton ini mohon komennya lah, gitu ya, masukan, masukan. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki ke depan. Kemudian ya namanya ini awal ya, baru sekitar berapa ya? Videonya itu cuma baru 24 video ya. Kemudian itu semua kita bikin, ada yang mendadak gitu ya, karena ada yang segala macam memang belum direncanakan sedemikian rupa gitu. Nah, tapi setidaknya kita mohon masukan lah. Kemudian atau juga mungkin boleh request apa yang mau dibahas gitu. Maksudnya ini bahas misalnya siapa, kita kan nanti akan hubungi gitu. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan daerah, yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Sehingga begitu kira-kira. Kira-kira apa lagi sih, Ilham? Permintaannya gini, kira-kira itu permintaan. Ya, lighting kita ya menggunakan lampu biasa ya, belum lighting keren lah ya, karena memang lumayan juga besar. Nah, kenapa tidak menggunakan editing di di komputer dan segala macam? Memang keterbatasan waktu karena pekerjaannya lama, pekerjaan lama. Jadi kita coba dulu deh. Yang penting substansinya gitu, substansi yang dari ini. Kira apa lagi ya? Kira itu. Nah, bagi yang mau jadi YouTuber di luar ini silahkan saja ya, jangan tiru konten kita lah karena memang capek gitu ya, capek. Tapi setidaknya kita berharap ada
Dan kita juga bukan begini nih, kalau ada teman-teman, kawan-kawan muda yang punya pikiran, ide dan gagasan yang bisa direkam, dibahas, diceritakan gitu ya. Kalau mungkin tidak berminat untuk membuat channel YouTube sendiri gitu ya. Karena itu kalau hasil penelitian, orang yang punya channel YouTube cuma 1 2 3 video kemudian sudah berhenti, punya subscriber itu di bawah berapa, di bawah 10, paling tinggi 9, 10 atau 20, itu banyak banget, puluhan juta. Tapi setelah itu berhenti karena memang begitu, capek gitu. Karena ide itu tidak gampang keluarnya, apalagi. Kalaupun banyak tuh yang sukses itu ya rata-rata 300, itu semua cerita unboxing, kemudian bagaimana mengedit, dan itu yang diulang-ulang terus gitu. Tapi peminatnya banyak gitu. Ternyata kita belajar juga dari situ sih sebetulnya. Jadi banyak sih gitu ya. Ya, satu lagi tentang YouTube. Saya juga dulu pernah membangun sebuah channel YouTube yang menyediakan konten-konten saya bermain game. Tapi memang karena yang pertama, memang kalau sendiri itu memang terasa sangat berat karena banyak kegiatan di luar itu. Sedangkan main game aja itu capek kita ngeditnya dan merecord dari kita main game. Kalau konten-konten games itu kan kebanyakan kalau menang itu jadi konten, kalau kalah itu otomatis tidak jadikan konten. Jadi mencari kemenangan dari game itu bisa dikatakan berbanding 70 berbanding 30% lah gitu. Jadi 30%-nya itu kemenangan dan 70%-nya itu kekalahan kita main game. Jadi apalagi saya sebagai pemain game itu bukan pro player juga kan. Jadi dan ketika saya masuk ke Pelantara Mudo, karena kita di sini berempat sama saudara Fadrul, tapi sedang mengisolasikan diri di kampung juga seperti yang Ustaz katakan tadi, terasa sangat mengasihkan. Jadi intinya kalau saya mengukur kesuksesan itu bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, karena saya memandang kesuksesan itu bukan berapa banyak kekayaan kita, tetapi Seberapa bermanfaatkah kita untuk orang lain, terutama untuk diri kita sendiri gitu. Dan apalagi kalau kita menjadi seorang yang bermanfaat, itu bisa dikatakan kita, kalau saya menang itu saya sukses. Tapi kalau kita punya harta kekayaan itu yang bisa dikatakan kita terkaya di Indonesia, tapi kita tidak berguna untuk orang lain, itu saya merasa belum sukses. Dan di Pelantara Mudo ini, dan saya juga punya prinsip hidup dari dulu, dari sejak kecil, mengerjakan yang saya sukai dan menyukai apa yang dikerjakan. Itu salah satu yang membuat saya termotivasi di Pelantara Mudo ini. Dan tapi bisa juga tuh kita ngambil apa yang disampaikan ya Wali Buki Batapuh itu. Mari sama-sama bekerja, bersama-sama. Gitu. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bekerja sama ya. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke. Itu. Jadi gitu. Jadi mungkin juga ini bisa menjadi ruang kolaborasi, mungkin kawan-kawan muda, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan muda yang lain yang punya ide, pikiran, gagasan, bisa rekam di smartphone-nya, di HP-nya, nanti kirimkan ke kita, dan nanti kita akan munculkan di YouTube ini, di Pelantara Mudo ini. Dan itu saya rasa tidak ada ruginya juga, sehingga kita silaturahim itu memudahkan rezeki, menyambungkan ini salah satu. Silakan nanti kita kasih emailnya, silakan kirimkan. Nah gitu. Nah, Pelantara Mudo ini kita sering tidak munculkan nomor HP kita itu 0823 5000 8731.
Nah, silakan dihubungi di situ gitu ya. Kalau dihubungi di situ, nanti kita akan terbitkan. Nah, jika ada yang punya ide. Tapi kalau yang bisa bangun channel sendiri itu kan lebih bagus. Semakin banyak konten-konten yang mencerdaskan, itu akan semakin bagus. Akan semakin bagus. Tapi kalau cuman tidak punya waktu, satu atau dua pikiran ide dan gagasan, mendingan kasih kita aja. Kasih kita aja biar kita sharekan. Biar ini pikirannya, ide dan gagasan, pikiran-pikirannya itu bisa kita tebarkan. Karena kita memang sudah konsen di sini gitu. Gitu. Kira-kira apa lagi tuh Ilham? Dan satu lagi, selain dari konten channel YouTube Pelantara Mudo, kami juga punya Instagram, namanya sama Pelantara Mudo. Jadi selain untuk subscribe itu boleh untuk menfollow Instagram dari Pelantara Mudo. Facebooknya belum ya? Kalau Facebook belum, Ustaz. Oh ya, Facebooknya belum. Jadi itulah mungkin para netizen Pelantara Mudo di mana saja berada. Inilah sekitaran seputaran tentang YouTube Pelantara Mudo ini. Jadi mungkin ada yang terheran-heran lihat videonya sekian, kok subscribernya sudah banyak, atau kenapa ini mungkin ada pikiran-pikiran juga ya, ini sesuatu yang normal. Sekali lagi kita katakan bahwa channel ini sudah ada 3 tahun, sejak tahun 2009. Orang mau pemilu lebih ya, sudah sebetulnya udah lama. Pemilu yang 2000 sebelumnya ini udah lama, 6 tahun gitu, sekitar 6 tahunan. Saya juga kaget kok bisa subscribernya sebanyak itu juga. Karena mengirimkan beberapa video, kemudian ada juga ya, karena kita belum ngerti ngambil video dari pindahin ke channel YouTube kita. Copyright ya. Kemudian ini yang menyebabkan muncul banyak subscribernya mungkin atau gimana. Jadi sehingga hari ini kita hapuskan semua video-video yang itu dan kita tinggalkan beberapa. Itulah yang menyebabkan subscribernya. Tapi setidaknya kita berbahagia bahwa sejak 20 hari atau lebih kurang 1 bulan ini kita munculkan, walaupun itu lambat menurut versi para YouTuber yang sudah ini. Tapi ini karena konten khusus ya, karena bicara khusus kita sudah bisa sampai 300-an bertambah sejak dari ini. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kami karena videonya itu panjang. Dan kemudian yang subscriber itu memberikan ini itu sampai 300. Dan itu berarti menunjukkan bahwa minat masyarakat itu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat itu cukup tinggi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menonton ini, Bapak Ibu, kemudian kawan-kawan muda. Ya rata-rata kita lihat di channel kita tuh yang menonton anak muda sih yang lebih banyak, yang berusia 40 tahun ke atas itu tidak seberapa persen, tapi yang lebih banyak itu adalah 30 sampai 24 tahun. Itu yang banyak menonton YouTube kita ini. Terima kasih ini dukungannya. Jangan lupa kalau sesuatu yang bermanfaat dibagikan. Pahala loh membagikan. Ya karena kan sesuatu yang bermanfaat untuk dibagikan. Iya. Kemudian juga silakan kemudian saya sering susah nih baca subscriber ya, subscriber, kemudian aktifkan lonceng, kemudian like. Itu mungkin terima kasih untuk semua, terima kasih untuk narasumber kami, para nyawali, beberapa orang yang sudah bersedia diwawancarai, kandidat calon bupati, kandidat wali kota, dan banyak sih sebetulnya mau kita terima, mulai dari tokoh budaya, tokoh agama, kemudian banyak gitu ya, sudah kita list gitu ya, dan sudah kita hubungi, tapi memang terpaksa diundur gitu ya. Dan mudah-mudahan doakan kami sehat selalu, doakan kami bisa untuk memberikan yang terbaik dan berkontribusi, dan kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun negeri ini. Akhirnya kami ucapkan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.